di dunia ya, bukan hanya di Indonesia, Mas. Di dunia Islam. Salam dunia loh. Bahwa ada umat Islam yang berpendapat segala sesuatu harus dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak dicontohkan, itu tidak boleh dikerjakan. Umat Islam yang lain menjawab bahwa contoh dari Rasul itu kan ada 3 macam gitu. Yang pertama, contoh yang dikerjakan oleh Rasul. Af'al. Yang kedua, contoh yang disabdakan oleh Rasul walaupun tidak dikerjakan oleh Rasul. Yang ketiga, takrir. Takrir itu adalah perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat yang dibiarkan oleh Rasul. Takrir. Seperti telah dijelaskan bahwa Rasul wajib disifati oleh sifat amanah. Itu amanah itu beliau tidak akan mengerjakan dosa dan beliau tidak akan membiarkan orang lain berbuat dosa. Itu namanya amanah. Oleh karena itu, manakala oleh Rasul dibiarkannya berarti tidak salah. Gitu. Karena kalau salah oleh Rasul tidak akan dibiarkan. Itu. Sekarang ambil satu contoh aja lah. Masalah tahlil. Arti tahlil menurut ajaran Islam adalah membaca la ilaha illallah. Tasbih membaca subhanallah. Hamdalah membaca alhamdulillah. Basmalah membaca bismillah. Ta'awud membaca a'udzubillah. Ya, tahlil membaca la ilaha illallah. Tapi yang dimaksud tahlil di Indonesia ada maksud lain. Tahlil di Indonesia adalah mendoakan orang yang meninggal. Gitu. Seseorang meninggal, lah keluarga yang hidup mendoakan. Gitu. Dengan bacaan-bacaan, dengan doa-doa, dengan baca Quran, dengan baca la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Nah ini umat Islam tidak sepakat. Ada yang membolehkan, ada yang mengamalkan, dan ada yang tidak membolehkan. Melarang, bid'ah, bahkan ada yang mengharamkan. Ya kita harus tahu apa alasan yang melarang dan apa alasan yang mengamalkan, harus tahu. Apalagi para ajengan. Karena mungkin para ajengan di kampung-kampung mimpin tahlilan. Jadi sesepuh. Nanti kalau ada yang bertanya jangan sampai kelabakan. Begitu juga santri-santri yang besar. Karena sebentar lagi santri yang besar akan keluar dari Al-Ulfah. Nanti akan kuliah di perguruan tinggi kota. Mungkin ada yang bisnis, yang usaha, bergaul dengan masyarakat. Nanti ada yang bertanya. Awas jangan sampai tidak bisa menjawab. Kita bahas satu persatu.
Mohon diperhatikan dengan seksama. Ulah ngalaweung, ulah nunutan, jangan ngantuk. Apa alasan yang melarang? Alasan yang melarang, Rasul tidak pernah mencontohkan itu. Rasul tidak pernah memberi contoh. Maka dilarang. Pada saat Rasul masih hidup, masih jumeneng, beliau pernah ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Beliau tidak tahlil. Lalu putri beliau juga ada 3 yang wafat. Siti Zainab, Siti Umi Kulsum, Siti Ruqayyah. Dan ada bayi, itu Sayyidina Ibrahim, putra beliau dari Siti Maryam. Itu wafat pada saat beliau ada. Beliau tidak tahlil, tidak mendoakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh melaksanakan karena Rasul tidak melaksanakan. Kita tidak boleh mengamalkan karena Rasul tidak mengamalkan. Gitu. Nah, jawaban dari orang yang melaksanakan, jawaban dari orang yang mengamalkan, kata mereka, walaupun Rasul tidak melaksanakan, tapi kan Rasul memerintahkan dalam hadis. Nah, itu. Jadi diucapkan oleh Rasul, disabdakan oleh Rasul, walaupun Rasul tidak melaksanakan. Nah ini. Dan memang tidak semua perbuatan umat Islam pernah dicontohkan oleh Rasul. Tidak semua. Contoh, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kan diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Rasul. Tapi Rasul tidak pernah memberi contoh. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua? Tidak pernah. Karena orang tua Rasul wafat jauh sebelum Rasul diangkat jadi nabi. Jadi Rasul tidak pernah memberi contoh bagaimana birrul walidain. Tidak pernah. Gitu. Yang ada beliau berbuat baik kepada emang, kepada uwa, kepada Sayyidina Abu Thalib, kepada istrinya Fatimah binti Asad. Tapi itu bukan orang tua beliau asli. Itu uwa. Bahkan ada para sahabat yang sama sekali tidak mencontoh Rasul. Ada, awas, hati-hati. Ada yang tidak boleh mencontoh Rasul. Ah, ini hebatnya. Mana? Di antaranya sahabat yang tidak mencontoh Rasul. Rasul akan melaksanakan sholat jenazah. Ternyata beliau bertanya dulu, ini jenazah punya utang enggak? Keluarganya menjawab, punya utang ya Rasul, 4 dirham. Kata Rasul, saya tidak boleh menyolati orang yang punya utang. Jadi beliau pulang, nggak jadi. Sahabat terus sholat. Nah ini. Awas, hati-hati. Jadi ada perbuatan Rasul yang tidak boleh diikutin. Apa sebabnya Rasul tidak boleh menyalati orang yang punya utang? Karena kalau disolati oleh Rasul kan pasti diampuni dosanya oleh Allah. Itu dijaminlah. Nanti utangnya bagaimana?
Ini kan dilematis. Makan buah si malakama. Kalau Rasul ikut nyalati, maka dijamin harus diampuni dosa si jenazah itu. Sedangkan dia masih punya utang. Nanti bebas di akhirat. Nah itu. Jadi ada perilaku-perilaku yang umat tidak boleh ngikutin Rasul. Ada. Tidak semua yang dikerjakan Rasul kita ikutin. Ada hal-hal tertentu, tapi awas jangan sembarangan. Ada hal-hal tertentu. Yang kedua, orang yang bunuh diri. Itu. Begitu Rasul akan nyalatin, ada yang beritahu, ya Rasul, orang ini matinya bunuh diri. Kata Rasul, saya nggak boleh nyalatin orang yang bunuh diri. Gitu. Beliau pulang. Tapi sahabat langsung nyalatin. Gitu. Sudah dua itu contoh. Bahwa ada perbuatan Rasul yang tidak boleh ditiru oleh umat. Apalagi yang khususiat. Seperti Rasul poligami 9. Lalu umat juga poligami 9 nggak boleh. Itu kan khususiat untuk Rasul aja. Itu. Jadi tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasul ditinggalkan oleh umat. Tidak semua yang dikerjakan oleh Rasul dikerjakan oleh umat. Tuh. Ada hal-hal tertentu yang khusus hanya untuk Rasul aja. Tuh. Awas, ini banyak yang tidak tahu. Nah, ini karena ada paham yang semua yang dikerjakan Rasul harus dikerjakan. Semua yang ditinggalkan oleh Rasul harus ditinggalkan. Wah, itu mah repot. Gak bisa. Ada Rasul yang birrul walidain. Orangnya tong birrul walidain. Bahaya kalau gitu. Rasul juga tidak nyalatin orang punya utang. Kita juga jangan nyalatin jelajah punya utang. Wah, bahaya, nanti tidak ada yang mau nyalatin jelajah. Dosa semua. Ini awas. Jadi pendapat yang semua yang dikerjakan oleh Rasul harus dikerjakan. Semua yang tidak dicontohkan oleh Rasul harus ditinggalkan. Itu salah. Tidak semua. Ada hal-hal yang oleh Rasul dikerjakan oleh kita, jangan. Ada hal-hal yang oleh Rasul ditinggalkan oleh kita, lakukan. Tuh. Wisol. Tuh. Yaitu saum 2 hari terus menerus. Haram, gak boleh. Tidak pernah buka, tidak pernah sahur. Tapi Rasul wisol. Sampai 3 hari Rasul tidak buka. Nah itu. Jadi ada perbuatan Rasul yang kita tidak boleh ngikutin. Ada. Jadi pendapat orang yang semua oleh Rasul dikerjakan harus dikerjakan. Semua yang oleh Rasul ditinggalkan harus ditinggalkan. Nah itu salah. Harus dikaji. Itu. Memang ada ayat. Atiullah wa atiur Rasul. Ikutilah, taatilah Allah, taatilah Rasul. Betul. Wa ma atakumur Rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang perintahkan oleh Rasul, ikutin. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul, yang dilarang oleh Rasul, jauhi. Tapi itu dikaji lagi. Tidak mutlak 100%. Bahkan maaf ada beberapa sahabat yang
melanggar perintah Rasul. Ada. Tuh. Yang dua karena hormat. Yang lain karena pertimbangan. Mana yang hormat? Ini hadisnya sahih. Rasul kesorean sholat asar. Beliau sedang mendatangi satu kampung yang sedang tawuran. Lalu oleh Rasul diislahkan, diakurkan, dirapihkan. Ternyata lama itu Rasul itu. Tidak bisa cepat pulang. Ya akhirnya Rasul kesorean. Sahabat-sahabat menunggu. Sampai jam 5 Rasul belum datang. Padahal perlu berjamaah sholat asar. Akhirnya semua bermusyawarah gimana nih? Sudah 5:30 nih. Kurang lebih beberapa menit lagi kita habis asar nih. Itu. Ya semua sepakat, kita sholat aja. Gitu. Berbahaya kalau kita sampai kehabisan waktu. Ya siapa imamnya? Abu Bakar aja lah. Yang paling tua. Nah, Abu Bakar dimohon oleh semua sahabat untuk jadi imam. Tuh. Ya Abu Bakar akhirnya mau. Karena darurat. Beliau jadi imam sholat. Begitu beliau takbir, Rasul datang. Sahabat-sahabat bertepuk. Maksudnya memberitahu bahwa Rasul datang. Abu Bakar menoleh ke belakang gitu sedikit. Sudah sholat, Abu Bakar sudah sholat. Sudah takbir. Ternyata Rasul memberi isyarat dengan tangan. Lanjutkan. Gitu. Biar Rasul makmum sama Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak taat kepada Rasul. Beliau mundur ke belakang. Satu langkah. Rasul ke depan akhirnya. Karena Abu Bakar mundur. Ya Rasul jadi imam melanjutkan sholat. Ya. Setelah selesai sholat, Rasul langsung menegur Abu Bakar, kok kenapa? Anda nggak ngikutin menaati perintah saya? Tuh. Kan kata saya, perintah saya, Anda harus jadi imam terus. Kok kenapa Anda mundur? Berarti Anda tidak taat kepada saya. Tuh. Apa jawab Abu Bakar? Tidak layak. Seseorang yang hanya seorang anak Abu Quhafah itu ayah beliau. Tidak layak seseorang yang hanya anak Abu Quhafah harus menjadi ngimamin Rasul. Tapi Rasul tidak menegur. Jadi andai kata sekarang antara harus taat dan harus hormat, ambil hormat. Nah ini kesimpulan para ulama. Kalau taat Abu Bakar terus jadi imam. Tapi ternyata Abu Bakar ambil hormat. Beliau mundur jadi makmum. Nah itu. Ini jadi dalil sholawat. Rasul memerintahkan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu
Yang taat bacanya Allahumma shalli ala Muhammad, itu taat. Tapi yang lain pakai Sayyidina, berarti tidak taat ke Rasul, tapi itu hormat. Gitu. Maka menurut ta'limut ta'lim, al-hurmatu abdolu minat ta'ati. Hormat lebih tinggi derajatnya daripada taat. Jadi tidak semua perintah Rasul harus 100% diikuti. Ada, tapi awas. Ada beberapa lah gitu. Ada beberapa yang tidak diperintahkan oleh Rasul, kita melaksanakan. Dan ada yang diperintahkan Rasul, kita tidak melaksanakan. Ya. Seperti tadi, Sayyidina tidak diperintahkan oleh Rasul. Tapi kita pakai Sayyidi. Karena hormat. Nah itu perintah Quran juga. Gitu. Kata Quran, umat Islam harus hormat kepada Rasul. Sama ada dalilnya. Taat kepada Rasul, ada dalilnya. Atiullah wa atiur Rasul. Menghormati Rasul ada dalilnya. Wa azzaruhu. Umat Islam mengagungkan Rasul. Itu Quran. Sekarang ambil. Mana taat, mana hormat. Ya Abu Bakar ambil hormat, tidak ambil taat. Ya hadisnya sahih ini. Yang kedua, sahabat Ibnu Abbas. Beliau masih kanak-kanak. Sekitar usia 8 tahunan. Itu. Beliau nginap di bibi beliau yang bernama Siti Maimunah, dan Siti Maimunah itu adalah istri Rasul juga. Pada saat Rasul tahajud malam, Ibnu Abbas ikut tahajud kepada Rasul. Tapi beliau di belakang sebelah kiri. Nggak makmum menakar Rasul. Jadi tahajud boleh berjamaah, kesimpulan. Karena Ibnu Abbas berjamaah tahajud dengan Rasul. Tapi Ibnu Abbas berdiri di belakang Rasul sebelah kiri. Oleh Rasul dikaleng, diraih. Ibnu Abbas itu digeser ke sebelah kanan dan sejajar dengan Rasul. Gitu. Direnengkeun, ngareneng. Jadi kalau kita berjamaah hanya berdua, satu imam satu makmum, maka si makmum harus di sebelah kanan imam. Ini Ibnu Abbas di sebelah kiri. Maka ditarik tangan Ibnu Abbas oleh Rasul ke sebelah kanan, lalu dikaleng itu agar berdampingan dengan Rasul. Ya, Ibnu Abbas ikut berdampingan di sebelah kanan Rasul. Tapi begitu Rasul sudah sholat, Ibnu Abbas mundur ke belakang. Gitu. Satu langkah lah. Ngelok. Dalam bahasa hadisnya disebutnya khonasa. Mundur. Begitu selesai sholat tahajud, Rasul menegur. Kok kenapa? Disuruh berjejer, berdampingan, kok kenapa mundur? Ya Rasul enggak layak. Seorang saya yang hanya anak harus sholat berdampingan dengan kekasih Allah. Itu. Dengan seorang Rasulullah. Hormat dewa. Jadi Ibnu Abbas juga sama dengan Abu Bakar. Tidak taat tapi hormat. Ibnu Abbas dirangkul ke Rasul. Berarti benar, hormat itu benar. Dirangkul. Diusapin kepalanya dan didoakan.
Aku akan menjadi orang yang pintar, akan menjadi orang yang ahli takwil, ahli tafsir Quran, gitu. Semoga ya Allah anak ini menjadi anak yang pintar, yang mendapat hidayah dari Engkau untuk menjadi penafsir Al-Quran. Dan sampai sekarang semua tafsir nginduk kepada tafsir Ibnu Abbas. Nah itu ada beberapa sahabat yang ngapa tidak taat kepada Rasul. Jadi tidak semua yang diperintahkan Rasul diikutin, dan tidak semua yang tidak dilaksanakan Rasul ditinggalkan, tidak. Nah, oleh karena itu Rasul tidak pernah tahlil. Tapi Rasul tidak melarang. Tidak melarang tahlil, tapi Rasul tidak melaksanakan tahlil. Maka ada puluhan sahabat yang suka tahlil, terutama sahabat Ansor. Gitu. Bahkan sahabat Ansor tahlilnya di makam. Baca Quran beberapa tamatan. Tuh. Nah ini. Walaupun tidak diperintah oleh Rasul. Tapi sahabat Ansor baca la ilah mengiringi jenazah. Tuh. Banyak sekali sahabat Ansor yang sodako untuk ngirimin jenazah yang wafat. Ada yang 7 hari. Tuh, sahabat-sahabat yang melaksanakan itu, hadisnya sudah disampaikan itu 1 bulan 2 bulan yang lalu. Yang oleh Imam Tawus tadi dulu. Nah ini, jadi ada umat Islam yang tidak tahlil, tidak ngirimin doa kepada yang wafat karena tidak dicontohkan oleh Rasul. Itu dijawab oleh yang suka tahlil, bahwa tidak semua yang tidak dilaksanakan oleh Rasul harus ditinggalkan oleh umat. Asal ada dalil aja. Tuh. Asal ada dalil. Sehingga definisi bid'ah juga berbeda. Itu antara golongan ke-1 dan golongan kedua berbeda. Itu. Karena golongan yang satu mendefinisikan bid'ah itu adalah semua yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Itu. Jadi semua yang tidak dicontohkan oleh Rasul itu adalah bid'ah. Sehingga karena Rasul tidak pernah tahlil, maka tahlil bid'ah. Rasul tidak pernah baca Sayyidina Muhammad, maka orang baca Sayyidina Muhammad bid'ah. Karena tidak contohkan oleh Rasul. Tapi golongan yang kedua memberikan definisi bid'ah itu adalah sesuatu pekerjaan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Itu bid'ah itu. Jadi walaupun tidak dicontohkan oleh Rasul, kalau ada dalilnya ya amalkan. Boleh. Kalau golongan yang pertama, kalau tidak dilaksanakan sama sekali tidak boleh. Kalau Rasul tidak melaksanakan, kita enggak boleh. Tapi menurut pendapat yang kedua termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa kalau sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul tapi ada dalilnya, itu tidak bid'ah. Seperti birrul walidain kan tidak dicontohkan oleh Rasul, tapi ada dalilnya bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua, maka kita harus melaksanakan berbuat baik orang tua, dan itu tidak bid'ah walaupun tidak dicontohkan oleh Rasul. Begitu juga tahlil.
Tahlil walaupun tidak dicontohkan oleh Rasul, tapi ada dalilnya. Apa dalilnya? Yang pertama, tahlil itulah takziah. Yang pertama, ngalayat kanu tos dikantun pupus. Itu takziah namanya. Itu kan diperintahkan oleh Rasul. Man azza musoban falahu mislu ajrihi, hadis riwayat Tirmidzi. Siapa yang bertakziah nu ngalayat kanu nuju kenging ka musibahan, maka manehana anjeunna bakal gaduh ganjaran sami agungna jeung anu ka musibahan. Itu takziah. Jadi kita tahlil itu takziah. Ngalayat, ngabeberah lah. Gitu. Ngalilipur. Ulah sedih teuing gitu ai di riung-riung mah. Itu. Hadis yang kedua, mamin muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin kasallahu min hulalil karomah yaumil qiyamah. Ini riwayat Ibnu Majah. Siapapun orang Islam yang bertakziah, nu ngalayat akhahu kepada semua sama-sama umat Islam, bi musibatin karena beliau yang dilayat sedang mendapat musibah, kasallahu maka Allah akan beri pakaian kepada orang tersebut min hulalil karomati, dengan pakaian yang terhormat, anu agung, nu endah, yaumil kiamati pada hari kiamat. Ibnu Majah. Oh, jadi kita ngalayat yang ditinggal wafat itu diperintah oleh Rasul. Oleh karena itu kita datang kepada beliau yang baru ditinggal wafat, walaupun Rasul tidak memberi contoh. Gitu. Waktu Siti Khadijah pupus mentelan teu tahlil. Waktu putrana Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Ummi Kulsum pupus, Ibrahim putrana oge pupus henteu tahlil. Tapi Rasul memerintahkan kita harus takziah. Gitu. Kita harus ngalayat. Kita harus nengok kepada orang yang musibah, yang baru ditinggal wafat. Jadi tidak salah kita datang ke rumah yang ditinggal wafat, tidak salah. Karena perintah Rasul. Nah, walaupun tidak dicontohkan, tapi kalau ada perintah itu tidak bid'ah. Ada perintahnya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i, walaupun tidak dicontohkan oleh Rasul, walaupun tidak diberi contoh oleh Rasul, walaupun tidak dikerjakan oleh Rasul, tapi Rasul bersabda tentang itu, maka kita tidak bid'ah. Nah, seperti takziah tadi. Rasul tidak memberi contoh, beliau tahlil. Sahabat-sahabat tidak datang kepada Rasul, tapi Rasul memerintahkan kepada umat agar kita takziah. Yang kedua, istighfar. Kita datang kepada rumah yang ditinggal wafat karena mohon ampunan kepada Allah untuk kita semua termasuk yang wafat. Itu diperintahkan oleh Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan itu. Ya Allah, ampuni saya, ampuni kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang telah lebih dulu iman, yang telah lebih dulu wafat. Itu diperintahkan oleh Allah. Jadi orang memintakan ampunan, karena pupus diperintah oleh Allah. Dan diperintahkan oleh Rasulullah. Istaghfiru li ahikum. Hadis itu rawahu Abu Dawud. Mohonkan ampunan ini saudara kamu yang baru wafat. Itu. Jadi kita datang kepada orang yang baru ditinggal wafat,
Pertama, takziah diperintah. Kedua, mohon ampunan diperintah. Yang ketiga, mendoakan. Diperintah juga. Idza shalatum alal mayyiti fakhlisu lahu ad-du'a. Coba. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan hadis sahih menurut Imam Ibnu Hibban. Kalau ada jenazah, sholati dan berdoa. Nah, ini diperintah dengan ikhlas. Karena orang yang wafat itu sangat menunggu bantuan doa dari orang-orang yang hidup. Al-mayit kal gorikil mukawis. Orang yang wafat seperti orang yang tenggelam. Sangat menunggu ada orang yang menolong. Ini diperintah. Jadi walaupun tahlil tidak dicontohkan oleh Rasul, tapi karena diperintah oleh Al-Quran harus minta ampunan. Diperintah oleh Rasul harus minta ampunan. Diperintah oleh Rasul harus berdoa untuk orang yang wafat. Maka itu tidak bid'ah. Boleh. Nah ini. Yang keempat. Baca la ilaha illallah. Itu. Kan tahlil, disebut tahlil ke baca la ilaha illallah. Ini diperintah juga oleh Rasulullah SAW. Itu. Diberi contoh bahkan. Itu. Ini disebutkan di dalam hadis itu bahwa Rasul kalau beliau ikut mendampingi jenazah ke kubur, selama di perjalanan beliau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada hadisnya itu. Bahkan waktu pulang juga tetap beliau baca Allah terus. Jenazah udah dikuburkan, lalu beliau pulang, baca Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, lam takun nasma'u min Rasulullah sallam wa huwa yamsi khalfal janazah illa qaula la ilaha illallah mubdian wa rojian. Kami tidak mendengar bacaan Rasul pada saat beliau mengantar jenazah sambil berjalan di belakang jenazah kecuali beliau terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh. Di batur mah rata-rata aya nunurutan kita. Bari nuturkeun pasaran depan la ilaha illallah. Bahkan mubdian warojian. Gitu. Pada saat berangkat maupun pada saat pulang. Tuh. Bahkan sebetulnya menurut hadis yang lain baca la ilaha itu harus dari semenjak beliau menjelang wafat. Punten-punten ya, sedang sakarat lah. Lakinu mawatakum la ilallah. Bimbinglah orang yang menjelang wafat dengan baca la ilallah. Jadi baca la ilallah itu harus terus. Nah ini. Lalu ada sodako, nah ini ada sodako. Nu tahlil itu kan sok nyuguhan. Nah ini gimana? Nah, gitu. Padahal di sini mereka membuat dalil yang berbunyi tuh isna'u li ali Ja'faro to'aman atau li ali Ja'farin bagai to'aman itu faqad atahum ma yuskiluhum. Ini hadisnya sahih. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Tuh. Saudara sepupu Rasul namanya Ja'far, wafat. Perang sabilillah ya, syahid. Kata Rasul, kirimlah keluarga Ja'far makanan. Tuh.
Karena mereka sekarang sedang prihatin, tidak ada kesempatan untuk masak, kirim. Tuh. Nah, menurut orang yang melarang, menurut Rasul justru harus diberi makan keluarga jenazah, bukan keluarga jenazah memberi makan. Nah itu. Nah ini dijawab oleh praktek kita sajalah. Oleh praktek kita. Di kita saja di Indonesia. Di Jawa Barat, di Garut, di Malangbong. So, ada saudara kita, tetangga kita yang meninggal. Sok nabring, ngalalongok, ngalayat. Tetangga, osok, lengoh. Baik sing bener atuh ulah nuding. Ngalaksanakeun karena perintah Rasul. Ngalaksanakeun, justru tetangga yang memberi. Ya. Bahkan kalau orang yang soleh, orang yang baik, seurnu nyaheun, wah, luyuh lah ya. Luyuh lah ya. Bahkan mungkin bae nu dipake tahlil oge tidinya. Tidak pangirim tetangga mungkin. Apalagi kalau jenazah itu masih punya anak kecil. Itu jangan ambil dari harta peninggalan. Jangan, karena ada harta yatim di sana. Ada yang wafat masih punya anak kecil lah di bawah 15 tahun. Tuh. Balik tahlilan, ngajual heula sawahna, ulah. Gitu. Nah ini, jadi orang yang melarang kurang gemet lah, kurang teliti. Sebetulnya kita secara faktual sudah melaksanakan hadis ini. Tuh. Jadi nu ngalalabring teh teu lengo atuh. Sadayana oge mun kapungkur bahkan ngarelek wadah baheula mah. Nyanak beas, nyanak kalapa. Nyanak hayam. Sekarang kan sudah rikip sekarang ya. Sudah pakai amplop sekarang. Jadi apa yang diperintahkan Rasul itu dilaksanakan. Isna'u li ali Ja'far wa aman. Tuh. Tuh. Wahai tetangga-tetangga, kirimlah keluarga Ja'far makanan. Kasihan mereka sedang prihatin. Sedang sibuk. Tidak ada waktu untuk masak. Lalu ada sabda sahabat. Tuh. Yang bernama Jarir bin Abdillah. Kunna na'udul ijtima' ila ahlil mayit wason atat to'ami tuh ba'da dapni minan niyahah. Kami para sahabat menganggap bahwa berkumpul di rumah yang ditinggal wafat lalu di sana bikin makanan itu kami para sahabat menganggap bahwa itu niyaha, meratapi, padahal meratapi jenazah itu haram. Jadi kesimpulan dari perkataan sahabat Jarir ini, tahlilan haram gitu diartikan oleh orang yang melarang. Kalau itu dianggap niyaha itu. Nah ini masih bisa dijawab. Itu ada beberapa hadis yang berbunyi falamma roja'a istaqbalahu imra'atin faja'a waji'a bitu'ami fawado'a yadahu summa wado'al qaumu fa'akalu panadoro abauna Rasulullah SAW yaluku lukmatan pipamihi Abu Dawud. Rasul ikut nganter jenazah ke makam. Begitu selesai mengubur, datang seseorang. Tuh. Ya Rasul, kata keluarga jenazah
terima kasih Rasul berkenan sampai ngatar ke makam. Oleh itu semoga Rasul kiranya dapat sudi datang di rumah keluarga yang meninggal. Tuh. Wajah Rasul berangkat. Masuk ke rumah itu. Ke rumah yang keluarga yang wafat tadi. Gitu. Waji'a bito'ami. Nah iya. Setelah Rasul duduk dan sahabat yang ikut. Lalu si yang punya rumah nyiapkan makanan. Itu diaturkan kepada Rasul dan para sahabat yang lain makanan. Fa'akalu, yang hadir makan. Nah ini. Kenapa? Panadoro abauna Rasulullah SAW yaluku lukmatan pifami. Karena Rasul terlihat mengambil makanan. Lalu beliau menyuapkan makanan tersebut. Dan beliau mengunyahnya. Setelah Rasul makan, baru sahabat yang lain makan. Ya ini. Jadi Rasul datang ke rumah yang baru ditinggal wafat. Lalu diaturkan kepada beliau makanan, beliau makan juga. Tidak apa-apa. Ya. Oleh karena itu, yang tadi adalah sabda sahabat, Jarir bin Abdillah. Yang sekarang, perilaku Rasul, mana yang lebih kuat? Nah itu. Rek tumut ka sahabat, anu nyebatkeun yen lamun tuang di nu bumi kakantun pupus itu termasuk meratap yang haram. Atau balik tumut karena angguan Rasul, karena perilaku Rasul. Yang Rasul makan di rumah itu. Ya pasti kita ikut Rasul. Jadi kesimpulan, tidak haram makan di tempat orang yang kematian. Bahkan kalau orang yang lebih teliti, gitu, tidak boleh rumah yang ditinggal wafat tidak boleh dipakai makan berjamaah. Ditanya, berapa hari tidak boleh? Coba. Sok, kudu sabaraha poe ulah tuang di bumi eta. Ada batasan? Hah? Ada batasan enggak ada? Ya enggak ada. Atau pun kudu seumur-umur. Selamanya yang rumah yang pernah dipakai wafat itu jangan dipakai makan lagi. Silaka gitu meripuh kudunya lima hanyar deui. Itu. Harus bikin rumah baru. Karena sudah dipakai tempat wafat. Tuh. Nah ini. Maka terjadilah perbedaan pendapat bahwa kalau kita makan di rumah yang pernah dipakai meninggal itu niyahah, meratap, tapi menurut sebagian ulama itu diyafah. Bukan meratap. Tapi justru nyuguhan tamu, itu menghormat tamu. Dan sodako bagi orang yang sedang prihatin itu boleh, cek Quran. Alladzina yunfikuna pisarroi wadorroi, menurut Al-Quran. Jalma takwa itu, orang takwa itu orang yang suka sodako, suka infak pada saat dia berbahagia dan pada saat dia sedang berduka. Cek Quran. Jadi orang yang sedang berduka boleh berinfak, boleh bersodako. Itu tanda orang takwa. Tidak ada larangan. Orang yang sedang prihatin, yang sedang sedih, yang sedang ditinggal wafat, bersodako tidak dilarang di Quran. Alladzina yunfikuna. Itu. Ya, orang-orang yang berinfak. Ada klausul, ada kata firman Allah, pisarroi wadorroi. Pada saat sedang senang, sedang bahagia, nikahkeun, nyepitan, uih nyaba untung, ngulem tatangga,
syukuran, sedekah, itu tanda orang takwa. Sekarang sedang sedih ditinggal wafat, kemusibahan, gitu. Terus ngundang tetangga, terus nyuguhan, boleh juga, itu kan wadoroi, pisaroi wadoroi. Nah ini, jadi larangan memberi makan kepada yang hadir, yang dikatakan oleh hadis Jabir bin Abdillah, itu bisa terjawab oleh hadis-hadis yang lain dan ayat-ayat yang lain. Bahkan ini hadis Sahih Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat idza matal maitu min ahliha wajtama'a lidzalik an-nisa'u summa taparraqna ila ahlihinna amarat bi burmatin min talbinatin patubihat wa sana'at saridan summa subat, gitu, atal binatu atau atal binata alai summa qalat kulu minha. Sudah jadi kebiasaan Ibu Aisyah, manakala ada keluarga yang wafat, maka datanglah tamu-tamu keluarga tetangga yang melayat. Manakala si tamu-tamu itu sudah berkurang, maka Ibu Aisyah menyuruh agar ambil panci besar, langsunglah. Untuk apa? Untuk membuat bubur yang bernama talbinah. Talbinah itu adalah bubur gandum yang dicampur dengan kurma yang ditumbuk. Jadi kurma dibubukeun, ditutuan tapi kalemes, engke diaburkeun kana tipung, digodog. Itu. Terus geus kitu wasonaat saridan, terus nyiksik daging, dihijikeun kana bubur. Itu saatos kitu telas dijahit kulu minha, sok taruang. Tuang bubur korma sareng bubur gandum, nganggo korma nganggo daging. Itu namanya talbinah. Itu sudah menjadi kebiasaan Ibu Aisyah, bukan satu kali. Tuh. Karena ada sabda Rasul bahwa orang yang sedang sedih makan talbinah, maka kata Rasul, sabda Rasul, kesedihannya akan berkurang katanya. Gitu. Karena tentu bubur atunya mundur orang bubur sumsum panginten. Gara di kormaan, di dagingan ceritakeun rek teu raos kumaha. Kahibur lah anu keur prihatin dipasihan tuangan bubur anu nganggo bubuk korma sareng daging kayak ngiksik. Ya Ibu Aisyah ini sudah ini hadisnya Sahih Bukhari. Kalau tidak boleh ya ulah masak Ibu Aisyah, kenaon mereka masak panteu meunang nyuguhan nu ngariung. Nah, oleh karena itu sekali lagi apa yang dipakai dalil oleh beliau-beliau yang melarang tahlilan, semua itu ada terjawab. Mulai yang pertama tidak dicontohkan oleh Rasul, kita jawab bahwa tidak semua yang tidak dicontohkan Rasul tidak boleh, tidak. Kecuali kalau ada larangan. Kalau tidak dicontohkan terus ada larangan, ya itu tidak boleh. Gitu. Rasul tidak makan riba dan Rasul melarang makan riba, ya kita tidak boleh. Tuh. Yang kedua, tuh dalil mereka itu adalah tidak boleh memberi makanan. Tuh. Hadisnya tadi ada 2. Ini sudah dijawab. Tuh. Yang ketiga, doa-doa. Yang keempat, baca-baca ayat Al-Quran. Yang kelima, baca la ilaha illallah. Itu semua sudah ada dalilnya. Tuh. Yang keenam, ada
memberi makanan, itu sudah ada juga dalilnya. Yang ketujuh, bilangan hari, itu tidak harus diulangi lagi, kan itu sudah dalilnya. Kok kenapa tahlilan 7 hari? Sudah, itu panjang lebar, sudah beberapa Jumat yang lalu. Yaitu yang disabdakan oleh Tabi'in Tawus dan Ubaid bin Umair. Itu. Jadi selesai. Oleh karena itu, bagi kita sekarang tinggal toleransi aja. Jangan bertengkar. Tuh. Yang melarang silahkan untuk mereka. Yang suka melaksanakan silahkan karena ada dalilnya. Walaupun kita cenderung kepada yang ngamalkan, apalagi untuk kita. Tuh. Apa sebabnya? Yang pertama kita birrul walidain, birrul asdiqo, birrul jar. Yang pertama kita berbuat kebaikan kepada orang tua, berbuat kebaikan kepada sesama, berbuat kebaikan kepada tetangga, kepada keluarga. Yang kedua, kita harapkan karena kita juga satu saat akan dipanggil pulang, kita juga akan meninggal, kita besar harapan nanti saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa mengirim doa kepada kita. Itu aku orang mesti contohan, karena birru abakum tabarukum abnaukum, berbuat baik kepada orang tua, nanti anak kamu akan baik kepada kamu. Gitu. Kita sangat besar harapan bagi kita. Seperti tadi hadisnya sudah sampaikan bahwa al-mayit fil qabri kal gorikil mukawis. Jenazah yang ada di alam kubur seperti orang yang sedang tenggelam di sungai. Palit, aleng leong, gupuy gapai, hayo aya raweleun. Ingin ada yang menolong. Tuh. Jadi jenazah yang ada di kubur menunggu sekali doa yang hidup. Tuh. Tapi bagi orang yang berpendapat tidak boleh, ya itu urusan dia. Ada satu lagi dalil yang melarang, karena ada ayat wala taziru waziratun wizra ukhra, yang artinya tidak bisa menanggung dosa si A kepada dosa si B. Dosa si A untuk si A, dosa si B untuk si B. Dijawab oleh yang suka tahlilan, ini tidak menanggung dosa. Menanggung dosa mah kieu Gusti, ayeuna pun beang milih seueur dosa, entong li siksa pun beang abdi we engke kaabdikeun. Itu menanggung dosa. Ini kan tidak. Mendoakan semoga ibu saya mendapat ampunan Allah, itu kan bukan menanggung dosa. Jauh masalahnya. Tuh, jadi tidak kena ayat wala tajiru wizra ukhra dipakai dalil menolak tahlil. Tidak kena, karena kita tahlil tidak menanggung dosa. Hanya ikut berdoa seperti yang diperintahkan tadi. Robbana gfir lana wa li walidina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami, termasuk orang tua kami yang telah lebih dulu beriman. Itu berdoa, bukan menanggung dosa. Gitu. Bujung-bujung nganggung dosa batur, dosa orang kan sakit abot. Nah, sakitunya. Nah, jadi sekali lagi yang kita harapkan hanya toleransi.